Selamat datang di Kabupaten Rokan Hulu, salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang kaya akan keindahan alam dan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Citra Perdana, STNT, Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini sedang mengikuti Diklat PKA Angkatan 1 tahun 2025 di PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan implementasi aksi perubahan dengan judul mewujudkan data terpadu rumah tidak layak huni yang terintegrasi melalui optimalisasi platform website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Implementasi aksi perubahan ini diawali dengan melaksanakan tahapan milestone yang pertama, yaitu penyusunan tim efektif dan pengelola. Pada tahapan ini, kegiatan yang pertama kali dilaksanakan adalah menghadap mentor dan menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan ke depannya. Pada kegiatan yang kedua, langkah yang dilakukan adalah mengkoordinasikan dengan mentor tentang pembentukan tim efektif dan pengelola. Karena kesuksesan implementasi aksi perubahan ini sangat bergantung terhadap kerjasama tim efektif dan pengelola. Penyampaian draft tim efektif dan pengelola kepada mentor dilaksanakan pada kegiatan yang ketiga dengan menerangkan rencana tugas masing-masing dari tim efektif dan pengelola. Selanjutnya, pada kegiatan yang keempat, dilakukan pembahasan draft tim efektif dan pengelola yang disampaikan kepada mentor untuk mendapatkan tugas yang proporsional dan efektif dalam mendukung implementasi aksi perubahan ini. Setelah dilakukannya pembahasan, pada kegiatan yang kelima dilanjutkan dengan penetapan tim efektif dan pengelola oleh mentor yang juga sebagai PLT. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Setelah SK tim efektif dan pengelola ditandatangani, dilanjutkan dengan pembagian SK tim efektif dan pengelola serta penjelasan ruang lingkup. Pelaksanaan aksi perubahan ini dengan mengundang seluruh anggota tim efektif dan pengelola. Setelah melaksanakan tahapan kegiatan pada milestone yang pertama, dilanjutkan dengan pelaksanaan milestone yang kedua, yaitu penyusunan SOP, pelaksanaan aksi perubahan. Pada tahapan ini, kegiatan yang pertama adalah dengan menyusun draft SO panjang pelaksanaan aksi perubahan, di mana SO panjang ini mengatur tahapan-tahapan pelaksanaan aksi perubahan. Setelah dibuatnya draft SO panjang ini, kegiatan yang kedua, yaitu pembahasan draft SOP, pelaksanaan aksi perubahan dengan mengundang seluruh tim efektif dan pengelola untuk memperoleh SOP yang ideal dan mudah untuk dilaksanakan. Pada kegiatan yang ketiga, setelah dilaksanakannya pembahasan terhadap draft SO pinjang dan dilakukan beberapa koreksi, dilanjutkan dengan penetapan SOP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Dengan telah ditetapkan SOP, pelaksanaan aksi perubahan ini, maka pada tahapan milestone yang ketiga akan dilaksanakan kegiatan audiensi dengan stakeholder. Pada tahapan ini, kegiatan yang pertama kali akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan mentor tentang rencana melaksanakan audiensi dengan stakeholder. Setelah dilakukannya koordinasi, maka kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan daftar calon peserta audiensi, di mana nanti daftar yang diusulkan ini akan dibahas kembali bersama mentor. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan koreksi dan perbaikan terhadap usulan calon peserta. Kemudian, hasil koreksi tersebut akan ditetapkan sebagai daftar peserta audiensi yang akan diundang. Pada tahapan milestone yang keempat, persiapan selanjutnya untuk melaksanakan audiensi ini adalah dengan melakukan penyusunan materi audiensi dengan stakeholder. Kegiatan pertama yang dilaksanakan pada tahapan ini adalah dengan mencari referensi materi
audiensi yang akan dijadikan sebagai salah satu pedoman penyusunan materi audiensi. Setelah didapatkannya beberapa referensi, maka dilanjutkan dengan menyusun draft materi audiensi yang akan dipaparkan pada acara yang akan datang. Dengan tersusunnya draft materi audiensi, pada kegiatan yang ketiga akan dilakukan pembahasan materi bersama tim efektif dan pengelola dengan mengundang seluruh anggota tim dengan harapan materi yang akan dihasilkan akan menjadi lebih baik. Tahapan milestone yang kelima adalah melakukan rapat persiapan audiensi dengan stakeholder. Kegiatan pertama yang dilakukan pada tahapan ini adalah reformer akan menyiapkan jadwal rapat persiapan dengan mengundang seluruh anggota tim efektif dan pengelola. Selanjutnya, pada kegiatan yang kedua adalah melaksanakan rapat persiapan untuk memastikan bahwasannya acara audiensi dengan stakeholder akan berjalan dengan baik. Pada rapat persiapan tersebut, kegiatan yang ketiga dilanjutkan dengan merumuskan pelaksanaan audiensi yang akan menghasilkan panduan pelaksanaan audiensi yang akan digunakan pada acara yang akan datang. Setelah disusun dan ditetapkannya materi audiensi, jadwal pelaksanaan, dan peserta yang akan diundang, maka pada agenda tahapan milestone yang keenam adalah pelaksanaan audiensi dengan stakeholder. Kegiatan pertama diawali dengan mengundang stakeholder terkait yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, yang diundang untuk mengikuti acara audiensi dari stakeholder eksternal adalah Dinas Sosial, Pernerdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Basnas, Kabupaten Rokan Hulu. Setelah undangan disampaikan, dilanjutkan dengan melaksanakan audiensi. Audiensi dilaksanakan di ruangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 12 November tahun 2025. Audiensi dimulai dengan dibuka oleh reformer, kemudian dilanjutkan sepatah kata dari mentor, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi yang telah disusun sebelumnya oleh reformer, yang kemudian dilanjutkan dengan meminta tanggapan kepada peserta audiensi, kemudian dituangkan di dalam hasil notulen rapat. Setelah dilakukannya pemaparan materi, dilanjutkan dengan menyampaikan rencana pembentukan komitmen antara tiga stakeholder MO. Lalu, reformer juga menampilkan draft rencana pembentukan komitmen MOU. Tahapan milestone yang ketujuh adalah melakukan penyusunan data RTLH. Untuk penyusunan data ini, kegiatannya diawali dengan membuat surat permintaan data RTLH kepada stakeholder yang telah menandatangani komitmen dan kepada desa atau kelurahan se-Kabupaten Rokan Hulu. Surat permintaan data kepada seluruh desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ditandatangani langsung oleh Bupati Rokan Hulu. Hal ini menunjukkan bahwasanya data RTLH ini merupakan sesuatu yang penting bagi upaya penurunan backlog RTLH, mengingat pengumpulan data ini membutuhkan waktu yang lama. Surat permintaan tersebut telah dibuat pada tanggal 20 Oktober dan disampaikan ke kecamatan pada tanggal 21 dan 22 Oktober. Sementara itu, surat untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Basnas Kabupaten Rokan Hulu dibuat setelah dilaksanakannya audiensi yang ditandatangani. Kegiatan yang ketiga dilaksanakan adalah menyusun data-data RTLH yang dikirimkan oleh setiap desa atau kelurahan se-Kabupaten Rokan Hulu. Desa atau kelurahan yang telah mengirimkan data akan direkap untuk kemudian disusun sesuai format yang telah dibuat. Kemudian dilakukan pembahasan data RTLH yang telah disusun dengan tim efektif dan pengelola tentang format yang telah dibuat sebelum dilakukan penginputan data ke website dinas. Setelah disepakati data RTLH tersebut, masuklah pada tahapan milestone yang ke-8, yaitu penyusunan menu kegiatan baru pada halaman website
diawali dengan kegiatan melakukan koordinasi dengan mentor tentang teknis penyusunan dan penginputan data RTLH pada website di Diskominfo. Ditindaklanjuti dengan menyiapkan dan menyampaikan surat kepada Diskominfo terkait permintaan pengelolaan website dan pembuatan menu baru pada halaman website. Lalu dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan teknisi Diskominfo untuk melakukan pembuatan menu baru pada halaman website dengan terlebih dahulu memberikan model halaman yang diinginkan. Pada milestone yang ke-9, tahapan yang dilaksanakan adalah memasukkan data terpadu RTLH yang terintegrasi melalui optimalisasi platform website. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyiapkan data RTLH yang telah disusun terlebih dahulu. Menyiapkan SPT bagi tim efektif dan pengelola yang diperintahkan untuk melakukan penginputan data pada halaman website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu merupakan kegiatan yang kedua. Selanjutnya, tahapan ketiga, melakukan penginputan data RTLH yang telah disusun dan dibahas dengan tim efektif dan pengelola pada halaman website. Saya Muhammad Zaki, SST PMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, mendukung penuh implementasi aksi perubahan peserta Diklat PKA Angkatan Pertama tahun 2025 yang diikuti oleh Saudara Citra Perdana STNT, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu. Dengan judul Aksi Perubahan Mewujudkan Data Terpadu Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH yang terintegrasi melalui optimalisasi platform website Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan backlog rumah tidak layak huni. Dengan terwujudnya data terpadu ini, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu akan memiliki database dalam pemilihan calon penerima yang tepat sasaran untuk diberikan bantuan pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni. Demikian dukungan ini saya sampaikan. Semoga kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan pada saat diklat ini saja, akan tetapi dapat terus dikembangkan di masa depan. Dan demi kemajuan Kabupaten Rokan Hulu, insya Allah masyarakat kita akan sejahtera. Sukses untuk tim angkatan pertamanya, Saudara Citra. Saya Desmadiana SSMM, PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, mendukung penuh implementasi aksi perubahan peserta Diklat PKA Angkatan 1 tahun 2025 yang diikuti oleh Saudara Citra Perdana STMT, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, dengan judul Aksi Perubahan Mewujudkan Data Terpadu Rumah Tidak Layak Huni yang terintegrasi melalui optimalisasi platform website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat bagi kami dalam mewujudkan data yang akurat dan kredibel dalam usaha percepatan penurunan backlog rumah tidak layak huni. Dengan terwujudnya data terpadu ini, pemilihan calon penerima bantuan yang tepat sasaran akan menjadi lebih mudah. Demikian dukungan ini saya sampaikan. Semoga kegiatan ini tetap dapat terus dikembangkan di masa depan demi kemajuan Kabupaten. Saya Priadias MSI, PLT Kepala Dinas Sosial K3A Kabupaten Rokan Hulu, mendukung penuh implementasi aksi perubahan peserta Diklat PKA Angkatan 1 tahun 2025 yang diikuti oleh Saudara Citra Perdana STNT selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu dengan judul Aksi Perubahan Mewujudkan Data Terpadu Rumah Tidak Layak Huni yang terintegrasi melalui optimalisasi platform website Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu. Demikian dukungan ini saya sampaikan. Semoga kegiatan ini tetap dapat terus dikembangkan di masa depan demi kemajuan Kabupaten. Saya Haji Bayati Ketua LCMK, Ketua Basnas Kabupaten Rokan Hulu, mendukung penuh implementasi aksi perubahan peserta Diklat PKA Angkatan 1 tahun 2025 yang diikuti oleh Saudara Citra Perdana STMT, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu dengan judul Aksi Perubahan Mewujudkan Data Terpadu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terintegrasi melalui optimalisasi platform website Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu. Demikian dukungan ini saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat terus ditingkatkan di masa depan demi kemajuan Kabupaten Rokan Hulu. Demikianlah laporan implementasi aksi perubahan yang telah kami laksanakan. Semoga menjadi kebaikan bagi diri kita semua, khususnya bagi Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.